Yummy. I want to eat. Let's sit here. Akhirnya Purnira update video juga. I'm so sorry guys. Mood vloggingku itu up and down. Kebanyakan downnya. Ini tadi aku beli kue tiao goreng ayam guys. Ini harganya segini $15. So, hari ini tanggal 11 Januari 2025, hari Sabtu. Dan as we speak, sampai sekarang ini kebakaran di Los Angeles masih berlangsung ya. Sudah, kalau nggak salah berapa persen contain gitu. Cuma masih ada, kebakarannya masih ada gitu. Masih belum 100% padam gitu guys. Menurut yang aku baca terakhir tadi pagi, ada lebih dari 12.000 structures atau 12.000 bangunan yang hancur karena kebakaran dan 11 orang korban jiwa, 11 korban jiwa. So itu terakhir ya yang aku baca tadi pagi. Banyak yang nanyain karena aku sama-sama di California ya, itu kejadiannya kan di Los Angeles, California. Aku juga di California, sama-sama di California Selatan, cuman beda kota guys. Jadi aku kan di San Diego. Itu kebakaran besarnya itu di Los Angeles. 3 jam nyetir gitu dari aku, jadi lumayan jauh. Teman aku yang di Los Angeles aja, sama-sama di Los Angeles ya. Cuman kayak beda apa ya? Beda kelurahan gitu kali ya, beda kelurahan gitu. Nggak kena, cuman kena asapnya. Asapnya memang yang bikin parah itu asapnya guys. Untuk area yang tidak terkena kebakaran, asapnya itu kemana-mana gitu. So ya kami baik-baik aja di sini. Thank you for asking. Dan FYI, sebenarnya kebakaran musim angin Santa Ana ini ya, itu hampir setiap tahun. Setiap tahun pasti ada kebakaran. Dan ini yang di LA ini, yang di Palisades ini memang besar sih, makanya heboh ya kan. Biasanya itu nggak besar kayak gini guys. Jadi setiap tahun tuh selalu ada kebakaran di California, cuman nggak sebesar sekarang ini gitu. Sekarang pun sebenarnya ada lebih dari satu. Jadi bukan cuma di Palisades ada aja sebenarnya kebakarannya. Ada yang di Eaton, di Riverside. Terus ada lagi di daerah mana gitu. Cuman nggak sebesar yang di LA memang gitu. Jadi angin Santa Ana ini datang setiap tahun ke California guys, beberapa kali dalam setahun. Kecepatannya itu bisa mencapai 80 miles per jam. Kalau aku nyetir di jalan tol, itu sekitar 70 miles per jam lah kalau aku nyetir ya. Itu udah ngebut banget, 70, 75 itu udah ngebut banget gitu. 80 miles per jam itu kencang sekali loh. Dan banyak yang nanya itu sebabnya apa gitu kan. Jadi karena California Selatan ini kering, kekurangan curah hujan, ini udah setahun ini kita nggak ada hujan guys. Dan memang California Selatan ini menderita kekeringan memang dari dulu. Jadi di California Selatan ini kan banyak bukit-bukit liar ya. Memang kalau di berita di Indonesia itu selalu judulnya itu kebakaran hutan di California. Tapi sebenarnya yang dimaksud hutan di California ini bukan hutan rimba seperti di Indonesia, melainkan bukit-bukit liar yang gersang, yang isinya itu semak-semak, pohon-pohon kecil yang coklat-coklat gitu loh. Jadi nggak yang ijo-ijo gitu, nggak guys, coklat-coklat karena gersang kan, karena saking kekurangan curah hujan gitu kan. Nah biasanya di bukit-bukit liar itu terdapat power lines atau saluran listrik. Nah ketika terjadi gesekan atau kan yang namanya angin kenceng ya, bisa aja itu power lines itu bisa terjadi gesekan, terus
ada percikan api yang sedikit aja karena anginnya kenceng, itu percikan api itu bisa langsung nular ke pohon atau ke semak-semak yang kering, tidak sama sekali tidak mengandung air ya, nggak ada kelembapan di situ. Terus mencolok ke situ, nyambung lagi ke pohon berikutnya, nyambung lagi ke semak berikutnya sampai ke rumah-rumah penduduk. Karena di sini itu bukit-bukit liar itu berdekatan dengan rumah penduduk. Di sekitarku sekarang ini banyak banget bukit-bukit liar. Jadi memang struktur tanah di California Selatan itu kayak gitu. Jadi bukit, perumahan gitu guys. Dan kering gitu kan. Nah itu yang bikin umumnya ya, yang menyebabkan kebakaran liar gitu. Ada juga yang disebabkan oleh arsonist. Arsonist itu orang yang sengaja membakar. Jadi sengaja dia bikin ulah gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi yang Palisades ini memang gede banget kebakarannya, dan juga karena banyak rumah-rumah selebriti yang kena ya kan. Jadi itu menambah kehebohan juga gitu kan. Kalau misalnya itu terjadinya di mungkin daerah lain yang bukan daerah selebriti, mungkin nggak seheboh ini juga gitu. Banyak yang bilang kan, oh itu kan rumah orang kaya gitu, pasti mereka ini masih banyak duit gitu kan. Oke ya, mungkin ada beberapa yang orang kaya, tapi para yang kena imbasnya itu bukan cuma orang kaya aja gitu loh. Karena banyak pertokoan yang kena juga, jadi banyak orang yang juga kehilangan pekerjaan kan. So, bencana alam yang sering sekali terjadi di California adalah kebakaran liar yang setiap tahun pasti ada, beberapa kali dalam setahun. Kemudian gempa bumi sering banget. Gempa bumi terakhir aku lihat di data ya, itu kemarin pagi di California sebesar 3,5 magnitude. Hampir setiap hari terjadi gempa bumi di California guys, mulai dari yang kecil yang nggak terasa gitu kan, sampai yang terasa gitu. Habis itu udah berhenti. So ya, sering sekali terjadi gempa bumi, and then tanah longsor juga sering sekali, karena di sini tuh banyak bukit-bukit liar seperti ini, bukit-bukit yang isinya tuh banyak batu-batu besar gitu loh guys. Seperti kalian lihat sendiri ya, tanah di sini tuh kayak gini, gersang, kering kerontang. So ini adalah pemandangan yang sangat umum di California Selatan, bukit-bukit liar yang kering kerontang. Lihat rumputnya, coklat, gampang sekali patah, dan yang pasti gampang sekali terbakar. Ada api sedikit, pasti langsung ini ya, satu bukit ini pasti langsung terbakar guys, karena nggak ada humidity, nggak ada kelembapan sama sekali. I'm walking my dogs. Susah juga ternyata bawa dua anjing sambil bawa kamera. Jadi perumahanku ini termasuk perumahan yang riskan terkena kebakaran liar guys. Karena lokasi perumahan ini dikelilingi oleh bukit-bukit liar. So, semua rumah di perumahan ini wajib punya insurance. Nggak wajib juga sih ya, tapi lebih ke disarankan gitu ya. Karena resiko terkena kebakaran di perumahan ini cukup tinggi. Jadi perumahanku ini dibangun tahun 1980-an. 84 atau 85 gitu ya. Bertahap ya. Jadi rumah yang awal-awal itu yang dekat dengan jalan utama itu dibangun tahun 1985-an gitu. Terus semakin ke belakang semakin baru ya, 1990-an gitu, semakin ke belakang bangunannya semakin baru. Nah, rumahku termasuk rumah yang dibangun awal-awal. Aku pindah ke sini tahun 2013. Tahun 2007 perumahan ini pernah kena kebakaran liar guys. Jadi tahun 2007 itu pernah terjadi kebakaran liar di sini yang cukup besar, dan
membabat habis beberapa rumah di sini. Nggak semuanya, beberapa aja yang dekat dengan bukit. Dan bekas kebakarannya itu sampai sekarang masih ada. Masih ada tuh dalam arti kelihatan banget kalau daerah itu dulu pernah kebakaran gitu loh. Jadi rumah-rumah di perumahan sini itu kan bentuknya mirip-mirip ya sebenarnya. Karena kan ada HOA ya. Kalau ada HOA, Homeowners Associations, itu biasanya bentuk rumahnya tuh mirip-mirip. Nah, ketika aku jalan ke daerah ini yang dulu pernah kebakaran tahun 2007 itu, bangunan rumahnya itu sama sekali berbeda. Lebih baru, lebih bagus. Karena dibangun setelah kebakaran kan. Jadi let's say tahun 2008 lah ya dibangun ya. Jadi bangunannya tuh lebih baru gitu kan. Rumahnya tuh lebih bagus-bagus gitu. Jadi pas aku jalan ke situ, ini kok kayak satu gang gitu kok. Rumahnya beda ya, kok bagus-bagus semua gitu. Ternyata itu dulu pernah kebakaran. Sekarang aku mau jalan ke sana, aku mau tunjukin ke kalian nih. Ini yang rumah dibangun sekitar tahun 1980-an, guys. Nah, ini adalah area yang dulu tahun 2007 pernah kebakaran. Bangunan rumahnya lebih baru-baru, guys. Beda banget sama bagian perumahan lainnya. Kayak ini baru nih. Nah, itu rumah yang di kiri. Ya kan bangunannya lebih baru kan. Lebih bagus, lebih modern gitu. Nah, terus ini ada tanah kosong di sini, guys. Jadi tanah kosong ini dulunya rumah yang terbakar dan tidak pernah dibangun lagi. Entah karena asuransinya kabur, nggak mau cover atau gimana ya, nggak tahu. Atau dia nggak punya asuransi. Pokoknya ini tanah kosong ini situasi yang cukup unik ya, karena jarang sekali ada tanah kosong di tengah-tengah perumahan yang padat gini. Jadi ini ceritanya dulu gitu. Ini kebakar dan nggak pernah dibangun lagi. Nah, kalau kalian lihat di sana, itu banyak bukit-bukit liar ya. Terus di bawah itu banyak rumah, guys. Ini ya, knock on wood, God forbids. Kalau sampai terjadi kebakaran di bukit-bukit itu ya, rumah-rumah ini amblas pasti. Knock on wood, amit-amit. Jangan sampai ya. So, berapa kami bayar asuransi rumah? Aku kasih bocoran ya. Kami bayar asuransi rumah itu sudah termasuk di dalam cicilan rumah. Jadi sampai sekarang kan kita masih nyicil rumah ya, guys ya. Jadi kan ini KPR ya. Sampai sekarang kita masih nyicil mortgage atau cicilan rumah. Untuk asuransinya sendiri itu kita bayar 2.500 US dollar per tahun. Hitung aja itu per bulan berapa ya. Jadi kita bayar per tahun. Tetangga aku lagi mau jalan sama anjingnya. My goodness, you're so cute. You're so cute. Oh, you're wearing red. Oh, I love it. I love it. I love it. I love it. Oh my goodness. I have no idea about things going on now. So many changes. Okay. I like you too, Bella. I like you too. Okay. Okay, bye. Have a good walk. Oke guys, jadi kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Mudah-mudahan aku bisa lebih rajin ngevlog di tahun 2025 ini ya. Oke, so makasih udah nonton. Sampai ketemu. Bye.